depanku. Aku percaya Tuhan, aku percaya akan setiap janji firman-Mu. Sekalipun mungkin belum kelihatan, tapi aku percaya aku punya Bapa yang baik, Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan, yang selalu berjalan di depanku sampai kapanpun. Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali pada saat ini, mensyukuri akan berkat karunia yang tercurah dalam kehidupan kita, yang tidak pernah terputus dan tidak pernah berhenti. Dan kembali kita hendak bersama-sama belajar memahami akan karya dan kehendak-Nya melalui kesaksian firman Tuhan sebagian. Saya mengajak kita semua untuk datang terlebih dahulu kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur kehadapan-Mu ya Tuhan, yang telah memperkenankan kami bersama-sama hadir, yang telah memperkenankan kami bersama-sama menerima kekuatan kesehatan yang berasal dari Engkau. Kami bersyukur atas setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami, dan Kau terus-menerus memperbaharui kehidupan kami. Bahkan pagi hari ini, saat Engkau membangunkan kami dengan kekuatan baru, kami boleh memasuki hari ini dengan baik. Oleh karena itu, kami hendak mempertanggungjawabkan semua pemberian Tuhan kepada Tuhan sendiri. Dan layakkan kami untuk mendasari perenungan kami pada saat ini dengan firman Tuhan. Nyatakan apa yang boleh kami terima, kami simpan dan coba kami lakukan di dalam keseharian kami. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, mampukan untuk boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Menyerahkan waktu ini sepenuhnya, dari awal hingga sampai akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita hendak bersama-sama belajar dari Filipi 4 ayatnya yang ke-11. Filipi 4 ayatnya yang ke-11. Demikian. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saya ulang ya. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Demikian pembacaan saya, dan yang berbahagia tentu kita semua yang mau mendengar, memelihara firman Tuhan, bahkan melakukan dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, membicarakan atau berbicara tentang mencukupkan. Mencukupkan, dari kata cukup. Apakah di dalam kehidupan kita yang kita jalani, kita sempat mengatakan cukup? Atau kita selalu merasa kurang
Dalam segala hal tentu saja. Dalam segala hal. Ya, manusiawi Ibu Bapak, saudara. Kalau di dalam kehidupan manusia itu punya kecenderungan kurang cukup. Atau katakanlah kuranglah. Dalam segala hal. Bukankah ketika kita tidak mempunyai apa-apa, lalu kita meminta kepada Tuhan, Tuhan berikan aku rumah yang sederhana. Sudahlah Tuhan memberikan rumah sederhana itu. Ketika rumah sederhana itu sudah jadi, kita melihat kok tetangganya rumahnya agak sedikit gede ya. Sehingga kita memohon kepada Tuhan, Mbok ya lebih gede lagi Tuhan, gitu kan. Ketika itu sudah dipenuhi oleh Tuhan, ternyata ada kekurangannya juga. Rumah yang gede kok mosok kosong gitu. Maka kita meminta kepada Tuhan, bukankah rumah ini sudah gede dan belum ada isinya, Mbok ya Tuhan mengisi semuanya dengan baik. Sudahlah Tuhan ngasih. Tetapi ketika dilihat-lihat, kok belum ada sarana transportasi ya. Sehingga mintalah sepeda, udahlah cukup sepeda saja karena Tuhan sudah memenuhi setiap keinginan dan kebutuhanku. Maka mintalah sepeda. Tuhan memberikan sepeda. Tetapi ketika dirasa-rasa, aduh kok genjot sepeda kok yo pegelinu gitu ya. Kok yo adoh nggone, kok yo kemringet. Tuhan nampaknya aku membutuhkan sepeda motor dan seterusnya. Betul ya? Betul kan? Dan seterusnya. Kadang ketika kita sudah memiliki segala sesuatunya, kita masih membutuhkan yang lain, dan yang lain. Bahkan kalau belakangan ini kita melihat OTT KPK di berbagai macam tempat. Siapapun mereka. Bahkan konon kabarnya kan ada yang mengatakan kemarin ya jaksanya, sekarang MA-nya gitu kan. Dengan nilai yang fantastis. Dengan nilai yang fantastis. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membicarakan ya berkaitan dengan tentara, prajurit. Dan sekarang berbicara dengan setting ceritanya Paulus kan gitu. Seringkali kita mempertanyakan, apa kurang sih? Ya nampaknya itulah yang terjadi. Ketika oknum katakanlah begitu ya, karena tidak semuanya maling, walaupun dikatakan ini maling, ininya maling. Ya tidak semuanya lah. Kita katakan oknum saja. Gitu. Ketika oknum ini lalu melakukan tindakan di luar hukum Allah, artinya merasa diri kurang, ya artinya mereka memang merasa tidak cukup atau belum cukup dengan apa yang sudah dia terima di dalam kehidupan. Walaupun beberapa waktu yang lalu saya juga mengatakan kan, kalau sekarang ada emas 74 kg lalu duit 476 miliar, gek yo arep tinggu ngopo. Bukankah kita juga mengingat apa yang diungkapkan melalui perumpamaan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil? Ketika seorang kaya sudah mengumpulkan banyak sekali harta, lalu dia mengatakan beristirahatlah. Nah, Tuhan memenuhi itu, gitu kan? Bukan hanya sekedar leyeh-leyeh, tetapi lalu Tuhan mengambil kehidupannya. Yo wes beristirahat, rest in peace kan gitu lah. Beristirahat dengan tenang, nyaman wes, ora sah dadak neko-neko itu. Nah kalau Tuhan sampai akhirnya mengambil kehidupannya, bukan hanya sekedar leyeh-leyeh tadi. Terus harta bendanya mau untuk apa coba? Loh, bukankah ada istri, ada anak, ada cucu, ada cicit, ada... Bukankah setiap orang diberi akal budi oleh Tuhan? Sehingga bukankah lalu kalau itu istri, itu anak, ketika ditinggal oleh
suami atau ayahnya, tentu Tuhan juga mencukupkan di dalam kehidupannya. Tidak mungkin tidak. Saya percaya itu. Sehingga pagi hari ini kita belajar untuk mencukupkan. Dan belajar dari apa yang dialami oleh Paulus ketika itu. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Paulus mengatakan kukatakan ini, tentu memiliki latar belakang. Latar belakangnya apa di ayat yang ke-10? Paulus sungguh sangat bersukacita dalam Tuhan karena melihat ada jemaat yang berpikiran dan memiliki perasaan yang tumbuh kembali kepada Paulus. Walaupun memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagi kan gitu. Oke, kadangkala memang kamu tidak bisa memperhatikan aku. Ada kalanya kamu juga memperhatikan aku. Dan dalam kondisi yang seperti itu, ketika misalnya saja, Paulus ini kan bekerja ya. Bekerja, lalu ada buah kasih, dia diberi tanda kasih oleh jemaat tertentu atau orang tertentu. Tapi bukankah tidak mungkin, tidak bisa Paulus selalu mengharapkan itu terus-menerus dalam kehidupannya? Ada kalanya seseorang juga memiliki beban, memiliki kebutuhan yang lalu agak sedikit alpa, saya katakan. Ya udahlah, untuk bulan ini aku tidak bantu Paulus dulu. Dan nampaknya itulah yang dialami oleh Paulus. Sehingga inilah yang dikatakan oleh Paulus, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Yen aku nganti nampa bantuanmu, kowe ora mergo aku kurang, ora. Paulus mengatakan sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku diberi berkat, ya syukur, puji Tuhan. Teman kita, sepupu kita, alhamdulillah, gitu kan. Tetapi kalau toh tidak, karena keadaan tertentu, bahkan kalau dikatakan di sini tidak ada kesempatan bagimu, ya sudah, tidak apa-apa, wasyukurilah. Aku masih bisa hidup kok, aku masih bisa jalan kok, aku masih bisa berpelayanan kok. Jangan salah kan begitu. Apalagi kita tahu bahwa Paulus itu bukan hanya berpelayanan saja dan memperoleh hasil dari jemaat-jemaat yang dia layani. Tetapi dia juga orang yang kreatif. Dia membuat kemah, kan gitu, membuat tenda. Tetapi juga perlu kita pikirkan bahwa tenda itu tidak selalu laku. Hasil usahanya tidak selalu laris, kan gitu. Ada kalanya tidak ada orang yang membutuhkan tenda, kemah itu. Sehingga ketika peristiwa silih berganti dalam kehidupannya, maka Paulus mengatakan, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kenapa sih Paulus selalu bisa belajar mencukupkan diri? Karena dia meyakini, dia percaya bahwa hidupnya ada di dalam genggaman tangan kuasa Tuhan. Dia tidak bergantung kepada orang, tidak bergantung kepada jemaat, tetapi kepada Tuhan. Sehingga kalau ada bantuan ya aku terima, aku mencukupkan diri dengan bantuan itu, pemberian itu. Tetapi kalau toh tidak, apa yang aku miliki pasti dicukupkan juga oleh Tuhan. Maka beberapa waktu yang lalu kan saya mengatakan, kalau kita mencoba untuk belajar hitung-hitungan secara matematis atau dibuat kolom-kolom grafik gitu, atau akuntansinya apa itu dibicarakan ya, debit kredit, kayaknya tidak akan pernah cukup hidup kita. Benar tidak pernah cukup. Pemasukan sekian, hari ini aku mengeluarkan sekian, besok aku mengeluarkan sekian. Coba saja kalau tidak percaya. Digunggung total. Tetapi
Tapi ketika kita menghiraukan itu, dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip, lalu kita mencoba untuk mencukupkan apa yang telah Tuhan beri dalam kehidupan kita melalui orang-orang, tentu saja, tidak mungkin tidak. Dan kita percaya apa yang kita miliki ini pasti akan Tuhan berkati. Percaya kan kita? Ketika Tuhan memberkati, semuanya akan menjadi beres. Tidak mungkin tidak. Hanya satu, yang penting mengandalkan Tuhan, gitu loh. Percaya bahwa kehidupanku ini dalam genggamannya. Aku ini ciptaannya. Tidak mungkin ketika Tuhan menciptakan sesuatu kok tidak bertanggung jawab terhadap sesuatu itu. Oleh karena itu, mari Ibu Bapak dan Saudara yang kasih Tuhan belajar dari situasi kondisi Indonesia yang tidak baik-baik saja. Yang ada kalanya kita juga dikatakan kondisi kita kronis, begitu ya, tidak makan 3 hari sehingga kita perlu bantuan MBG. Walaupun kondisinya tidak seperti itu. Keluarga-keluarga itu masih bisa kok makan 2 hari sekali. 2 hari sekali. 1 hari 2 kali maksudnya. Kan gitu loh. Apa memang ada dalam kehidupan kita atau jemaat kita yang 3 hari tidak makan begitu sehingga perlu diurus oleh negara? Kan tidak. Sebetulnya enggak. Saya percaya itu. Kembali lagi kita belajar dari kondisi Indonesia yang sekarang ini tidak baik-baik saja, yang akhir-akhir ini lalu banyak sekali orang yang ketangkep dan ternyata mereka menyembunyikan atau memiliki harta yang lebih banyak ketimbang yang kita pikirkan, yang mungkin saya, bukan saudara, saya sendiri belum pernah melihat uang itu seberapa, emas itu seberapa begitu ya, tetapi mereka memiliki itu. Dan juga apa yang dialami oleh Paulus. Dan kita belajar dari Paulus. Dari pelayanannya, dari apa yang dia kerjakan. Apakah Tuhan lalu membuat dia sangat miskin? Lalu tidak bisa apa-apa. Lalu tidak bisa makan 3 hari. Sehingga dikatakan kronis tadi. Tidak. Karena Paulus mencoba untuk belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan. Dan biarlah kita sama. Ketika Tuhan memberi, ayo kita belajar untuk mencukupkan itu. Dan kita mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Ini loh Tuhan, yang aku miliki untuk 1 bulan yang akan datang. Aku percaya penuh Tuhan memeliharakan kehidupanku. Aku berserah, aku bersandar kepada Tuhan. Sambil aku juga bukan hanya memperhatikan firman-Mu Tuhan, tetapi aku mencoba untuk melakukan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga segala sesuatunya akan menjadi mungkin, akan menjadi beres di tangan Tuhan. Tuhan memberkati kita, saudaraku. Tetaplah semangat menjalani kehidupan kita selanjutnya. Amin. Bersama kita datang pada Tuhan di dalam doa kita berdoa. Kalau saat ini Engkau mengingatkan kami, ada banyak gambaran di dalam kehidupan kami, terlebih Indonesia yang tidak baik-baik saja. Kami melihat betapa mudahnya orang memiliki apa yang mereka inginkan. Bahkan melebihi apa yang seringkali kami bayangkan dan kami lihat. Sungguh kadangkala kami ingin. Tetapi pagi hari ini kami mencoba untuk belajar bagaimana cara mencukupkan segala sesuatunya dalam segala keadaan. Kami boleh melihat karya-Mu di dalam kehidupan kami sepanjang hidup kami. Kami hanya bersandar dan berserah akan kuasa Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang memiliki otoritas atas kehidupan kami bertindak. Kami hendak menyerahkan potensi hidup kami, keberadaan kami, apa yang kami punya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Sehingga itulah yang coba kami cukupkan dalam keadaan kami, dan akhirnya Tuhan memberkati.
Dan kami percaya ketika Tuhan memberkati, segala sesuatunya akan mungkin terjadi dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, dengan kerendahan hati tentu kami memohon berkat bagi setiap kami yang ringkih, yang lemah, yang rapuh, yang tak berdaya oleh setiap keadaan yang terjadi dan mampir dalam kehidupan kami. Boleh kami nikmati itu semua. Sakit penyakit, kelemahan tubuh, dan juga mental kami seringkali terganggu. Engkau pasti menolongnya melalui upaya yang dilakukan oleh para dokter jurawat, terlebih obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh kami. Demikian pun dengan apa yang kami makan, apa yang kami minum. Kami juga tidak pernah lepas dari orang-orang yang mengasihi hidup kami. Mereka yang membantu kami untuk bangkit, membantu kami untuk menjadi kuat. Oleh sebab itu berkati mereka semua. Kami berdoa untuk kami semua yang memiliki tugas tanggung jawab. Seringkali berat untuk kami lakukan. Tetapi berjalan bersama dengan Engkau, seiring dengan Engkau, semuanya boleh kami lewati dengan baik dan boleh kami selesai. Bapa di dalam surga, kami hendak serahkan kehidupan kami selanjutnya, anak-anak pemberian Tuhan. Tuhan akan mampukan anak-anak kami untuk boleh berjuang, menuntaskan masa depan mereka dengan baik, dan boleh memiliki berkat yang berasal dari Tuhan, dan boleh mereka syukuri bersama. Kami berdoa untuk kehidupan gereja milik Tuhan, terlebih Purbalingga, di dalam setiap pergumulan yang ada. Tuhan pasti hadir dan campur tangan di dalamnya. Kehidupan bangsa dan negara kami yang tidak baik-baik saja, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menata kehidupan bangsa dan negara ini lebih baik lagi. Kami berdoa untuk mahasiswa-mahasiswa yang sekarang ini menyuarakan suara kebenaran, suara kenabian, dan mereka yang demo tanpa kenal lelah siang, malam, pagi, petang. Tuhan juga akan memberikan kekuatan, kesehatan bagi mereka. Sehingga dengan demikian pemerintahan bangsa kami boleh melihat tidak lalu menjadi budek dan tidak lagi menjadi micak dalam kehidupannya, tetapi mampu membuka mata, membuka telinga, bahkan membuka hati, memperhatikan keluh kesah warga masyarakat. Karena mereka hidup dari apa yang kami berikan bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan. Dan di tengah-tengah perhimpunan kami juga mohon berkat-Mu secara pribadi. Biarlah Tuhan juga mendengar apa yang menjadi seruan pribadi kami. Kami juga menyadari akan keterbatasan, akan cacat celah, akan dosa pelanggaran kesalahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan pengampunan. Kalau sebentar lagi kami hendak mengakhiri persekutuan doa ini, tangan Tuhan menopang dan memeliharakan kehidupan kami selanjutnya. Ampuni setiap dosa pelanggaran kesalahan kami, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan mohon berkat Tuhan. Amin. Demikian Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita dengar dan rasakan pada pagi hari ini. Ayo terus semangat menjalani hari-hari panjang pemberian Tuhan, sebab Tuhan menyertai dan berjuang bersama-sama dengan perjuangan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu